Ya, perkenalkan, saya Siswanto dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas atau jurusan Teknik Industri. Nah, untuk salah satu memenuhi syarat tugas akhir proses manufaktur, kita diwajibkan membuat sebuah produk ya. Di sini produk yang dituju adalah sebuah rak sepatu. Ya, ini rak sepatu yang saya bikin, desainnya cukup sederhana ya, dan simple namun efektif karena memuat banyak. Nah, untuk detailnya kita terapkan pada laporan laporan proses manufaktur yang disusun untuk memenuhi syarat kelulusan kuliah manufaktur semester genap tahun akademik 2019-2020. Dosen pengampunya adalah Pak Fatur Rahman dan disusun oleh saya sendiri. Dan ya, menuju ke daftar isi ya. Di sini kita menggunakan bahan kayu ya. Biar kenapa? Biar lebih murah dan efektif. Kita lihat saja langsung ke dalamnya. Di sini tujuan praktikum ini adalah praktikan, maaf, ada gangguan masalah komputer. Praktikan mampu mengetahui proses-proses manufaktur yang dilakukan dalam pengelolaan material hingga menjadi produk. Praktikum mampu menganalisa biaya dan keperluan pada proses pembuatan produk berupa rak sepatu yang akan diproduksi. Yang ketiga, penyusunan proses pada produksi agar lebih efisien dan berkualitas baik. Yang keempat adalah praktikan mampu membuat desain produk hingga pelaksanaan rencana pemasaran. Oke, langsung saja untuk landasan teorinya mah ini adalah pengertian-pengertian ya dari kayu yang akan digunakan, pembuatan bahan dasar, terus mesin-mesin yang digunakan, kontribusi, terus alat-alat yang digunakan untuk finishing, sampai perakitan. Dan jangan lupa ya, untuk ini ya, inspeksi akhir itu tidak boleh ketinggalan. Oke, menuju ke bab 2, desain produk. Desain produknya secara simpel ya. Kita menggunakan, masalah lagi nih. Desain produknya tadi kita lihat di AutoCAD-nya. Secara simpel seperti ini. Untuk drawingnya bisa kita lihat di ini drawing simpelnya ya, sebelum pembuatan ya. Oke. Kalau dilihat dengan gambar 3 pandangan seperti ini ya, seperti ini. Ini raknya sederhana, cuman kalau dilihat dari modelnya ini simple ya, sederhana, cuman efektif. Oke, kita lanjut ke laporannya. Oke, dari desain kita sudah menentukan, etiket dimensinya juga sudah. Lanjut, nah ini untuk bagiannya ya, bagian per dimensi. Ini ada papannya, ini ada listnya, yang nomor 2 list ya. Yang satu ini adalah kaso. Kaso itu semacam, kalau orang Jawa nyebutnya usuk atau batang yang buat berdiri tegak itu, kasonya ya. Dan ini tebal papannya kita pakai yang 1,5 cm aja, lumayan tebal, tidak terlalu tipis juga. Dan panjangnya 100 atau 1 meter ya, 100 cm di sini. Untuk tinggi kasonya sendiri adalah 130 cm. Untuk lebar kaso 7 cm, dan untuk tebal kaso ini adalah 4 cm. Ya, setelah persiapan kain bahan baku, kita menggunakannya adalah kayu X-Palette. Kenapa kita pakai kayu X-Palette? Yaitu supaya apa? Menekan biaya pembelian. X-Palette ini dibilang kayunya cukup lumayan bagus ya. Dibilang selain bagus, dia juga motifnya menarik dan gampang dicari.
X-Palette kenapa kita gunakan, salah satu tujuannya juga adalah supaya mengurangi limbah dari pabrik ya. Kalau ini Kaso juga kita semuanya pakai X-Palette ya, termasuk listnya. Nah, bahan berikutnya adalah tambahannya adalah baut, ada lem. Nah, lem di sini maaf bukan lem. Kita menggunakan dempul ya, dempul juga untuk finishingnya nanti. Untuk dempul kita menggunakan biovarnish karena kita sudah mencoba melakukan riset atau trial. Yang paling bagus adalah menggunakan yang merek biovarnish. Sebenarnya bukan iklan ya, cuman rekomendasi aja. Untuk vernis sendiri juga kita menggunakan yang mereknya biovarnish. Dan untuk lemnya kita pakai yang merek Corona 234. Ini cukup kuat, dia 10 menit itu sudah menempel ya, sudah kuat lekat. Kita menggunakan ini supaya efisien waktunya, cepat. Nah, untuk perhitungan bahan bakunya sendiri sebagai berikut ya, dan total bahan baku itu senilai 329 ribuan. Ini untuk satu unit rak kayu. Oke ya, lanjut. Ya, alat-alat yang digunakan ya alat-alat tukang biasa lah ya. Ya, ini penjepit digunakan untuk menyambung dua papan ya. Kalau bor udah wajib ini ya, dan lain-lain lah ya. Terus lanjut kita ke pengolahannya, yaitu penggabungan papan, terus penempelan list ini di papannya. Nah, ini untuk memasang bautnya di arah-arah ini ya. Ini yang dibor dulu, sebelum dibaut itu semuanya harus dibor. Untuk detailnya sih nah, untuk perkiraan biaya proses sebagai berikut ya. Per satu unit rak sepatu itu kita detailkan ya, mulai dari pemotongan ya 15 detik. Dari total yang dipotong itu sekian pieces ya, 26 pieces. Kita lihat costnya itu secara ini ya, waktu yang digunakan, dalam artian apa maksudnya, dari listrik yang dipakai ya. Di totalnya jika ditambahkan menjadi sekian 41.000, ini secara listriknya ya. Untuk manpowernya adalah 135.000. Jadi totalnya sekian, 505.400 rupiah per unit. Ini total biaya keseluruhan, mulai dari biaya bahan, biaya proses sampai manpower itu ya. Manpower ini sekitar 4 jam dia pengerjaannya ini. 4 jam udah selesai dia. Kalau alatnya lengkap dan manpowernya sudah berpengalaman, nggak nyampe 4 jam dia udah selesai dengan biaya sekian ya. Total satu unit rak sepatu ini adalah sekitar 505.000 rupiah ya. Lumayan efisien lah ya, dengan lebar 100, ketinggian 130, dan ada 6 tingkat rak sepatu, dan kayunya X-Palette sudah di furnish dan lain sebagainya. Nanti hasil akhirnya akan elegan dan bagus lah intinya. Oke. Kesimpulannya adalah biaya yang digunakan untuk membuat satu unit rak sepatu berbahan dasar X-Palette kayu jati Belanda yaitu 505.000 rupiah. Dengan biaya sebesar itu menciptakan produk yang berkualitas baik dan diminati semua kalangan karena desain yang elegan, simple, dan kuat. Oke ya.